kearifan hubungan manusia dan alam. Alam sebagai sebuah ruang ekologi dengan kekayaan unsur-unsurnya, mendorong terjadinya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Model-model hubungan ini melahirkan beragam bentuk tunjuk ajar yang hadir dalam kasanah budaya seperti gurindam, pantun, petata, petiti, syair, koba, bidal, ungkapan nyanyian panjang, dan bahasa-bahasa kearifan lainnya. Budaya Melayu mengekspresikan kearifan hubungan manusia dengan alam melalui relasi sejajar dan saling berkaitan yang disebut sebagai interaktif dialogis atau hubungan dialog dengan alam. Alam diposisikan sebagai subjek bukan objek yang dianggap sebagai kawan. Budaya seperti ini bersifat ekologikal determinisme. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis yang dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu kepatuhan dan dialogis. Hubungan manusia dengan alam dalam budaya Melayu disebut sebagai interaktif dialogis atau hubungan dialog dengan alam. Hubungan ini merupakan interaksi orang Melayu dalam membaca lingkungan alamnya, mengeksplorasi, menjelajah, meneliti, serta mengakrabi dalam relasi yang saling berkaitan dan sejajar. Landasan utama kearifan hubungan dengan alam adalah nilai-nilai Islam yang bersebati dengan kebudayaan Melayu dan terjadi tataran nilai moral tertinggi yang menjiwai nilai-nilai lainnya. Pengertian. Hubungan manusia dengan alam dalam budaya Melayu disebut sebagai interaktif dialogis atau hubungan dialog dengan alam. Hubungan ini merupakan interaksi orang Melayu dalam membaca lingkungan alamnya, mengeksplorasi, menjelajah, meneliti, serta mengabrabi dalam relasi-relasi yang saling berkaitan dan sejajar. Landasan utama kearifan hubungan dengan alam adalah nilai-nilai Islam yang bersebati dengan kebudayaan Melayu dan menjadi tataran nilai moral tertinggi yang menjiwai nilai-nilai lainnya. Kearifan hubungan manusia dan alam diabadikan dalam teks-teks lisan beragaman genre sastra seperti pantun, ungkapan, nandung, dan petata petiti. Bentuk-bentuk pengucapan ekspresif tersebut menjadi pandangan hidup dalam bentuk tunjuk ajar ataupun dasar-dasar hukum adat. Pengabadian tersebut juga dimaksud sebagai ketahanan dan esensi teks-teks desain kearifan itu sendiri. Nilai-nilai hubungan manusia dan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis. Faktor ini dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu kepatuhan dan ideologis. Kepatuhan adalah menerima alam semesta sebagai mestinya, kemudian mengekspresikan hubungan tersebut dalam falsafah kehidupan. Sedangkan dialogis adalah terbuka dan komunikasi yang terlihat dari tiga fungsi alam dan budaya Melayu, yaitu menanda, esensi, dan marwah. Sumber falsafah dan dinamika kebudayaan dan sumber nafkah. Kepatuhan. Kepatuhan dalam budaya Melayu adalah menerima alam semesta sebagai adanya, menafsirkan, kemudian mengekspresikan dalam berbagai ritual dan upacara ataupun mengucap ekspresif yang menjadi tunjuk ajar kehidupan. Bentuk interaksi ini melahirkan beragam kansana budaya yang dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu kepatuhan referensial dan kepatuhan resiprokal. Kepatuhan referensial. Kepatuhan referensial adalah kepatuhan yang menghadirkan kebudayaan bergerak mengikuti alur ekologis. Alam sebagai ruang ekologi dengan unsur-unsur kekayaannya diposisikan sebagai subjek bukan objek, sehingga alam yang mengatur manusia, bukan sebaliknya. Hubungan ini dapat dilihat dalam ekspresi-ekspresi kebudayaan yang menampilkan penerimaan terhadap alam. Misalnya, suatu masyarakat adat memiliki hutan tanah yang disebut hutan larangan. Hutan ini dijaga kelestariannya sebagaimana fungsi asalnya. Kemudian, di dalam nilai-nilai dimuliakan sebagai penyangga negeri yang di dalamnya tersimpan marwah dan jati diri. Penempatan alam sebagai fungsi asalnya tersebut dan pemuliaan kepada alam merupakan suatu bentuk kepatuhan referensial
referensial. Kepatuhan referensial menciptakan penghormatan orang Melayu terhadap pemanfaatan alam. Kepatuhan tersebut juga menghadirkan dua bentuk kesadaran, yaitu kesadaran makhluk dan masa depan. Kesadaran makhluk dapat dilihat pada tunjuk ajar berikut. Tanda ingat kepada Tuhan, menjaga alam ia utamakan. Apa tanda hidup beriman, tahu menjaga kampung halaman. Kesadaran akan masa depan dapat terlihat pada tunjuk ajar berikut. Tanda ingat ke anak cucu, merusak hutan, hatinya malu. Tanda ingat ke hari tua, laut dijaga, bumi dipelihara. Batang sialang. Batang sialang adalah batang atau pohon jenis tertentu yang dijadikan lebah sebagai tempat bersarang dan membangun koloni. Sebuah ritual adat Melayu Riau untuk memanen madu dari sarang lebah raksasa di batang sialang. Ini bukan sekedar panen biasa, melainkan sebuah upacara sakral yang dipimpin oleh seorang ahli atau disebut juragan tuha. Dilakukan pada malam hari dan diiringi oleh lantunan pantun atau mantra untuk membujuk lebah. Anak sialang dan kayu siatang dipersiapkan menjadi batang siatang dengan melakukan perawatan dan penjagaan. Perawatan meliputi membersihkan pangkal sialang dari semak-semak dan batang, dari akar dan semut, menjaga keragaman jenis pohon yang terdapat di rimba kepungan sialang, dan menjaga anak-anak sialang dari penebangan dan kepunahan. Jenis kayu yang lazim ditemukan sebagai batang sialang adalah sulur batang, ulai, cerutung, rengas, kedundung, cempedak air, dan rumah peluang. Jenis ini berkembang biak dengan biji, sehingga sebatang pohon memerlukan puluhan tahun untuk bisa menjadi batang sialang. Ukuran batang sialang berdiameter pangkal sekitar 2 meter dan tinggi paling kurang 30-50 meter. Ukuran tersebut menjadikan batang sialang terlihat paling mencolok dibandingkan dengan pohon-pohon lain di sekitarnya. Umumnya pohon sialang memiliki daun kecil dan halus, batang agak lembut dan tumbuh di puncak sebuah bukit. Batang sialang dapat bertahan sehingga 50 tahun. Kayu sialang dari jenis sulung batang akan menjadikan batang sialang ditandai dengan dahan paling bawah telah lapuk dan jatuh. Dahan tersebut akan menimbulkan bekas bungkul kehitaman. Bagian bungkul akan menjadi tempat yang paling disukai lebah untuk membangun sarang. C. Dialogis. Dialogis berarti bersifat terbuka dan komunikatif. Keterbukaan orang Melayu dalam menjaga dan memanfaatkan alam tergambar dari fungsi hutan dan tanah. 1. Penandaan ekstensi dan marwah. Hutan-hutan beserta unsur-unsur di dalamnya adalah legitimasi dari harkat dan martabat masyarakat Melayu. Keberadaannya menjadi penanda ekstensi dan simbol marwah, sehingga ketiadaan atau kerusakan alam pada dasarnya adalah kehilangan dari ekstensi dan marwah tersebut. Pemanfaatan dan pengelola hutan tanah diatur secara melalui lembaga kekuasaan tradisional yang disebut dalam pepatah tali terpilin 3 (buka kurung adat ulama pemerintah). Lembaga ini secara turun-temurun menjaga hutan tanah dari ini telah berurat berakar dalam komunal, baik yang berbentuk kerajaan atau kesultanan maupun kedautuan atau perbatinan. Pemanfaatan dan pengolahan hutan tanah diatur secara melalui lembaga kekuasaan tradisional yang disebut dalam pepatah tali berpilin 3, yaitu adat, ulama, dan pemerintah. Lembaga ini secara turun-temurun menjaga hutan tanah dari ini telah berurat berakar dalam komunal, baik yang berbentuk kerajaan atau kesultanan maupun kedatuan atau perbatinan. 3. Sumber nafkah. Hutan tanah beserta isinya adalah sumber nafkah dalam pemenuhan keperluan hajat hidup. Pemanfaatan hutan tanah sebagai sumber nafkah tidak dieksploitasi dengan sesuka hati. Keseimbangan yang bersumber dari kesadaran bahwa manusia dan lingkungan alam adalah sesama makhluk. Alam dianggap sebagai hal sentral dan dihormati bukan hanya karena memberikan penghidupan, tetapi juga karena kewajiban untuk menjaganya. Pengetahuan lokal ini menjadi dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kearifan hubungan manusia dengan alam. Saling ketergantungan. Manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, udara, dan makanan. Sebaliknya,
Tindakan manusia memengaruhi kelestarian alam itu sendiri. Harmoni dan keseimbangan. Banyak tradisi filosofi dan spiritual menekankan pentingnya hidup harmonis dengan alam, bukan menguasainya. Kerusakan lingkungan sering terjadi akibat hasrat manusia yang serakah. Tanggung jawab sebagai pengelola. Dalam beberapa kepercayaan, manusia dianggap sebagai pengelola atau khalifah alam yang bertanggung jawab. Pemanfaatan alam diperbolehkan, tetapi harus dilakukan untuk kemakmuran bersama dan keberlanjutan, bukan untuk merusak. Keberlanjutan untuk masa depan. Kearifan ini mendorong pemikiran jangka panjang, di mana sumber daya alam dilindungi dan dilestarikan untuk anak cucu di masa mendatang. Contoh kearifan lokal di Indonesia, Indonesia kaya akan kearifan lokal yang mencerminkan hubungan harmoni antara manusia dan alam.